Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di video serial Terampil Mengajar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat media pembelajaran menggunakan Microsoft PowerPoint dengan memaksimalkan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Langsung saja ke tahapan yang pertama, yakni kita membuka program Microsoft PowerPoint yang ada di laptop dan PC kita masing-masing ya. Seperti ini. Tampilannya tentunya sudah tidak asing lagi ya. Baik, selanjutnya ketika kita sudah membuka Microsoft PowerPoint yang ada di laptop atau PC, selanjutnya kita akan membuat pada awal-awal slide pertama ini cover dari media pembelajaran kita. Baik, kita mulai dengan klik menu insert, kemudian kita menggunakan fitur shapes ya untuk membuat kolom di atasnya. Seperti ini, kita buat memanjang ya. Nah, setelah kita membuat memanjang seperti ini dan kita sesuaikan begitu ya bentuknya. Nah, kemudian kita bisa mengganti tentunya warna yang ada di sini begitu ya sesuai dengan keinginan kita. Nah, warna-warna ini tentunya bisa diganti begitu ya di kolom drawing tools di sini. Seperti ini contohnya. Ya, kemudian kita bisa pilih ya warna apa yang sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini. Outline-nya juga kita bisa ganti ya seperti ini agar tidak mengganggu. Baik, selanjutnya kita mau membuat ini tujuannya adalah untuk membuat judul ya, judul dari cover kita. Nah, selanjutnya kita akan buat di sini sebelah kanan bawah itu tempat untuk kita menaruh kursor seperti itu ya. Kita menaruh semacam eh, tanda begitu ya atau simbol ya. Kita klik insert, kemudian kita seperti biasa klik shapes, kemudian kita pilih oval ya di sini. Kemudian kita tarik di sini. Nah, sekali lagi ini sebenarnya desainnya selera ya, karena sebenarnya eh, awal dari tujuan kita adalah kita akan menggunakan cover atau template ini gitu ya, template di dalam cover ini menjadi sebuah keseluruhan gitu ya, atau kita sebutnya dengan template tadi. Baik, kemudian kita bisa lihat nih ya tampilannya di sini di sebelah kiri, apakah sudah pas atau belum begitu ya peletakannya seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa mengganti juga ya warnanya. Kita klik drawing tools, kemudian kita boleh klik shape fill. Nah, kita mau warna apa di sini kita bebas memilihnya seperti itu. Ya. Oke. Jika sudah jadi, kita bisa klik menu insert kembali untuk membuat komponen atau icon-icon yang ada gitu ya di cover atau template dari PowerPoint kita. Oke, kita di sini pakai rounded rectangle. Nah, kita tempatkan di sini sekali lagi ini selera ya. Boleh ditempatkan di bagian kiri semua
atau boleh ditempatkan di bagian kanan semua seperti itu, boleh ya. Oke, setelah jadi begini, kita akan menduplikasinya seperti itu ya. Menduplikasinya menjadi beberapa bagian. Nah, teman-teman bisa uh, klik di bagian ini, apa namanya, shapes-nya. Nah, kemudian silakan boleh pakai klik kanan lalu copy dan paste seperti ini gitu ya, boleh seperti ini, atau boleh CTRL plus D ya, itu boleh sekali ya. uh, karena mungkin lebih cepat untuk yang CTRL plus D atau CTRL duplicate gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk langkah selanjutnya. Nah, teman-teman boleh ngepasin ya untuk kolomnya. Jika sudah jadi seperti ini ya, teman-teman boleh juga ganti warnanya, tapi boleh juga tidak usah ganti ya gitu ya. Kita biarkan saja seperti ini ya. Nah, setelah jadi ada 5 komponen seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa membuat action buttons ya. Nah, jadi sekali lagi karena ini akan dibuat menjadi template ya. Jadi nanti tampilannya di setiap slide itu akan seperti ini, seperti masternya ini ya. Nah, jadi fungsinya adalah untuk memudahkan teman-teman dalam mengajar ketika berada di slide berapapun bisa kembali ke home, bisa bisa kembali ke slide berapapun seperti itu ya, sesuai dengan menu yang kita buat gitu ya. Kemudian kita lanjut ya ke tahapan berikutnya, ya ini kita buat action buttons. Nah, action buttons yang pertama yang dibuat adalah action buttons home ya. Seperti biasa kita ke menu insert, kemudian kita pilih shapes, dan di sini ada pilihan action buttons gambar rumah ya. Seperti ini kita klik, kita tempatkan di sebelah kanan seperti ini ya. Nah, karena gambar rumah ini biasanya dipergunakan untuk kita kembali ke slide awal begitu ya. Oleh karena itu kita harus pilih hyperlink to. Nah, jadi nanti kalau setelah menempatkan action buttons home ini akan keluar apa text box seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pilih ya hyperlink to. Nah, di sini pilihannya first slide ya. Kemudian klik OK. Oke, kita sesuaikan lagi bentuknya seperti ini. Boleh diganti warnanya ya supaya lebih menarik seperti itu ya. Kemudian kita buat action buttons yang kedua, yakni kita mau buat exit ya. Nah, untuk tombol exitnya. Nah, jadi kita pakai yang mana ya? Kita masih pakai insert, kemudian kita klik shapes, kita pakai yang equation shapes yang tanda silang ya. Atau di sini disebutnya multiply. Nah, kita klik di sini, kemudian kita tempatkan di sini seperti ini. Nah, karena biasanya jadi gini ya teman-teman, untuk visual itu dan warna itu juga kadang berpengaruh terhadap makna ya, makna dari si simbol itu. Nah, biasanya kalau untuk yang exit ya, kita memaknainya dengan tombol merah ya, warna merah ya biasanya. Nah, kita klik warna merah seperti ini. Nah, shape-nya boleh dihilangin. Ini juga buat shape-nya boleh dihilangin ya. Oke, setelah itu setelah sudah jadi,
kita akan menambahkan navigasi slide ya, presentasi. Nah, teman-teman bisa klik menu insert kembali, kemudian pilih shapes. Nah, kita pilih block arrow ya. Pilih block arrow yang kiri dan kanan. Nah, kita coba dulu yang kiri ya, yang left. Nah, saya mau nempatinnya di sini. Sekali lagi teman-teman, ini berkaitan dengan desain masing-masing begitu ya. Seperti apa boleh disesuaikan. Nah, kemudian kalau sudah yang kiri, kita coba yang kanan ya. Kita klik lagi yang bagian block arrow yang right ya. Nah, kita tempatkan di sini lagi dan dicocokkan ya bentuknya. Seperti ini. Baik, boleh warnanya mungkin diganti ya. Warnanya diganti pakai drawing tools. Kemudian kita ganti ya dengan warna yang cocok begitu. Kita mungkin bisa pakai warna yang lebih bold ya, seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menggunakan kita akan membuat atau mengisikan teks ya di cover ini. Nah, yang akan kita lakukan adalah klik kanan pada kotak menunya, kemudian kita bisa pilih edit text, kemudian kita bisa isikan gitu ya dengan teks home itu ya. Nah, kemudian seperti ini caranya, klik kanan seperti ini ya. Nah, kita tadi ketik home ya, home. Setelah ketik home, di sini kita bisa membuat KD atau tujuan pembelajaran. Kemudian setelah tujuan pembelajaran tentunya ada materi ya. Lalu ada evaluasi. Lalu terakhir dengan cara yang sama, klik kanan, edit text, referensi. Oke, kita udah selesai ya membuat untuk icon-iconnya pada template kali ini. Nah, jadi kita mau supaya nanti ketika kita berada di slide KD atau tujuan pembelajaran, kita mau lanjut langsung ke evaluasi, itu bisa ya, dengan cara nanti kita akan membuat apa namanya slide master begitu dan juga hyperlink ya di tahapan berikutnya. Nah, oke, selanjutnya kita mau membuat judul ya, judul dulu di sebelah sini. Judul dari materi kita ya, mata pelajaran kita semester berapa, seperti itu ya. Baik, kita bisa klik insert, kemudian kita pilih text box ya. Kita tempatkan di sini. Ya, kemudian kita bisa isi begitu ya. Ini nama SMA kita, misalnya saya tulis di sini ya. SMA Maju Bersama. Kemudian ini mata pelajaran apa? Sosiologi. Saya di sini ngambil mata pelajaran sosiologi. Nah, silakan disesuaikan, misalnya mau kelas 10, kelas 11 dan kelas atau kelas 12 ya. Nah, saya juga menyarankan ketika membuat media pembelajaran ini sudah dipersiapkan juga dalam bentuk handout ya, handout atau bahan ajar di Word ya, seperti ini. Saya membuat di Word seperti ini.
untuk mempermudah ketika memindahkannya ke PowerPoint. Baik, di sini sosiologi, media pembelajaran sosiologi untuk kelas 10 ya. Di semester kelas 10 semester 1 ya, atau semester ganjil. Ini posisinya kita sesuaikan, boleh juga diganti ya untuk fontnya seperti ini supaya lebih bold. Ini juga boleh di bold ya teman-teman, supaya bisa apa namanya, supaya terlihat begitu ya, seperti ini. Oke, baik. eh, lanjut lanjut di langkah berikutnya kita akan membuat template presentasi ya. Nah, jadi ini semua udah lengkap. Kita pengen supaya tampilan di setiap slide itu bentuknya seperti ini, gitu ya. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita mau membuat slide master. Nah, jadi mungkin ada beberapa dari kawan-kawan atau teman-teman semua yang sudah mengerti ya bagaimana membuat slide master di PowerPoint. Tapi mungkin ada juga yang belum tahu ya apa sih fungsinya dari penggunaan fitur slide master di dalam PowerPoint begitu ya. Nah, ternyata fitur slide master ini bisa membantu kita dalam membuat media pembelajaran agar lebih interaktif, lebih memudahkan kita sebagai pengajar dalam mobilisasi materi di dalam PowerPoint. Baik, langkah selanjutnya untuk membuat slide master ini adalah yang pertama kita tekan CTRL plus A untuk memblok ya atau menyeleksi semua objek pada slide presentasi seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa lanjut tekan CTRL plus X ya. Tampilannya akan hilang seperti ini, tapi jangan takut ya. Nanti akan kembali lagi. Kemudian kita bisa buka menu view. Nah, dari menu view ini kita pilih slide master ya. Nah, ini slide master. Kita klik slide master. Oke, nah biasanya akan muncul beberapa slide seperti ini ya. Apa namanya, slide kosong seperti ini ya. Dan desain yang tadi kita buat itu tidak ada. Nah, sekali lagi jangan khawatir, nanti akan bisa muncul ya. Baik, ini kita apa namanya, pilih dulu slide yang paling atas ya, yang ini ya, nomor 1 ya. Kita pilih, kemudian kita klik CTRL plus V. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi langsung muncul ya. Oke, baik. Setelah itu kita balik lagi ke menu view ya. Ya, menu view ini kemudian kita klik menu normal ya, normal atau view normal. Seperti ini. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Sudah jadi. Nah, template-nya untuk di setiap slide. Nah, sampai langkah ini slide master sudah selesai dibuat dan apa namanya, setiap kali nanti new slide kita akan memperoleh slide presentasi yang telah dibuat ini. Nah, jangan lupa di save ya setiap pekerjaannya. Nah, oke, lanjut kita ke langkah-langkah bagaimana mengisi konten pembelajaran ya. Yang pertama adalah kita mau isi cover dulu. Kita klik insert, kemudian kita pilih text box. Nah, kita di sini bisa pilih seperti ini untuk menuliskan judul dari materi kita. Nah, kita balik ya ke Word yang tadi sudah dipersiapkan. Nah, di sini saya sudah isi ya. Judulnya apa? Oh ya, judulnya kali ini adalah sosiologi sebagai sebuah ilmu. Baik, kita kopikan di sini ya. Kita pindahkan di sini. Boleh diatur-atur ya, diatur-atur untuk fontnya seperti ini.
boleh apa namanya yang sesuai dengan eh, teman-teman semua ingin seperti apa begitu ya. Nah, ini boleh diperbesar begitu. Nah, ini penting ya untuk apa namanya permulaan dari uh, slide ya agar siswa kita itu memahami ya apa yang dipelajari hari ini. Gitu ya. Seperti ini ya. Sosiologi sebagai sebuah ilmu. Baik, nah selanjutnya selain judul materi kita, apa sih yang bisa ditulis di sini, begitu ya? Tentunya yang bisa ditulis di sini selain materi adalah boleh misalnya em, menuliskan nama Anda, begitu ya, sebagai guru. Boleh sekali ya di sini, di bawah sini. Itu sangat boleh. Oke, baik. Itu pun caranya dengan sama ya, dengan membuat text box di sini. Kemudian mungkin boleh menuliskan siapa yang membuat atau siapa guru sosiologinya, gitu ya. Oke, selanjutnya pada cover ini mungkin teman-teman juga bisa menambahkan gambar ya. Jadi untuk menambahkan gambar, teman-teman bisa klik insert, kemudian di sini ada pilihan picture, kemudian klik ya. Nah, di sini misalnya saya udah memberikan atau punya beberapa gambar-gambar ya. Nah, di sini misalnya saya klik yang ini ya. Seperti ini. Nah, ini tinggal diatur ya apa namanya uh, layoutnya mau seperti apa dan di mana. Nah, seperti ini. Nah, usahakan juga gambar itu disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran atau karakteristik dari materi ya. Baik, kita bisa lanjut ke ini kan kita sudah memenuhi satu komponen home ini ya. Nah, kita mau beranjak ke slide kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, kita bisa ke menu home lagi di sini, kemudian kita klik new slide ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini tampilannya langsung seperti ini ya. Oke, di sini teman-teman bisa tulis KD atau tujuan pembelajarannya. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengecilkan font ya sesuai kebutuhan dan mengganti uh, font stylenya juga seperti ini. Oke, nah nanti bisa ini diganti ya atau dimasukkan ya seperti ini nih di textbook selanjutnya adalah isi ya, isi dari kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, kita kembali ke file Word-nya ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan KD-nya apa dan tujuan pembelajarannya apa. Kita tinggal pindahkan ini seperti ini. Nah, tentunya teman-teman seperti biasa ya, pasti bakal berantakan ya. Eh, Nanti teman-teman bisa merapikan dan saya rasa teman-teman sudah terbiasa begitu ya untuk mengedit tulisan. Nah, ini eh, bisa kita rubah dan kita ganti warnanya supaya kelihatan ya, dan kita bisa perbesar seperti ini. Seperti ini ya.
Baik. Nah, ini sudah jadi dan kita bisa kasih numbering juga di sini. Nah, seperti ini. Sudah jadi untuk slide KD dan tujuan pembelajaran. Nah, kita akan beranjak untuk mengisi KD materi ya, teman-teman semua. Nah, kita seperti biasa klik new slide lagi. Seperti ini. Nah, kita bisa isikan di sini dengan materi. Nah, kita sesuaikan lagi fontnya ya, dan font stylenya seperti ini. Kemudian kita bisa isikan materinya ya. Nah, kita kembali lagi ke file Word-nya, materinya. Nah, pada kali ini saya hanya membuat satu slide untuk materi ya. Nanti untuk kalau seandainya teman-teman mau buat materi itu berslide-slide, monggo itu bisa saja ya. Ini hanya contoh saja ya. Nah, di sini saya materinya berkaitan dengan sejarah kelahiran sosiologi. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita rapikan kembali ya. Kita rapikan kembali, kemudian kita sesuaikan fontnya seperti ini agar lebih jelas ya materi apa sih yang kita sampaikan kepada siswa gitu. Nah, ini untuk penempatan dan layout ini sangat disesuaikan ya dengan apa namanya keinginan teman-teman semua. Yang penting tidak apa namanya tidak terlalu rame begitu ya, dan tidak mengganggu fokus dari peserta didik. Nah, ini boleh sekali ketika misalnya teman-teman mau nambahin gambar ya. Contohnya misalnya klik insert seperti tadi picture. Nah, boleh kasih gambar yang sesuai dengan karakteristik dari slide tersebut seperti ini. Nah, jika misalnya teman-teman punya 1 sampai punya 2 sampai 5 gitu ya. 2 sampai 5 materi gitu ya, atau lebih dari satu, terus mau berslide-slide begitu, materi itu sangat bisa ya teman-teman. Tinggal klik new slide lagi begitu ya. Dan apa namanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Nah, ini saya buat satu karena untuk contoh saja ya. Baik, ini slide materi, kemudian kita beranjak ke slide evaluasi ya. Slide evaluasi. Baik. Kita klik new slide, kemudian muncul lagi seperti ini. Kita klik ya, atau kita tulis di sini evaluasi ya. Kemudian kita sesuaikan lagi untuk fontnya ya. Seperti biasa, seperti tadi ya. Nah, lalu kita di sini bisa menuliskan soalnya apa ya. Kita bisa menuliskan soalnya apa. Nah, oke. Di sini soal itu kita masukkan terlebih dahulu. Nah, misalnya saya contohnya soal pilihan ganda ya, seperti ini ya. Nah, ini kita rapikan seperti biasa. Nah, teman-teman kalau ada pilihannya boleh dimasukin ke sini ya, pilihan jawabannya.
Nah, kita bisa pakai heading ya supaya lebih rapi. Numbering maksudnya. Kita bisa mengatur seperti ini. Nah, kemudian setelah kita sudah menuliskan soal beserta pilihannya, kalau pilihan ganda ya, kalau esai teman-teman bisa langsung aja cuma soalnya aja ya berarti ya. Nah, di sini kemudian setelah soal, nah kita tandain dulu ya kalau ini adalah soal. Kita tulis dulu di sini soal. Nah, kita tulis di setelahnya itu adalah jawaban ya. Nah, kita bold di sini supaya menandakan ya bagian-bagiannya. Oke, baik. Kemudian kita bisa tulis di sini lihat jawabannya. Nah, jadi teman-teman selain membuat soal, teman-teman juga harus menyiapkan kunci jawaban ya. Nah, sekali lagi tadi saya bisa teman-teman kalau mau masukin apa namanya gambar boleh ya supaya lebih apa namanya visualnya lebih bagus. Nah, ini kita klik picture, kemudian kita klik ini ya. Nah, atau kalau misalnya teman-teman merasa wah ini kurang cocok, bisa di delete, kemudian klik insert lagi gitu ya. Bisa klik picture, kemudian bisa klik gambar yang ada ya, seperti ini misalnya contohnya. Nah, baik, selanjutnya kita bikin slide untuk apa namanya jawabannya ya. Oke, baik, kita klik new slide lagi, kemudian di sini kita klik atau kita isi dengan jawabannya. Ini boleh kita hapus ya karena kita cuma butuh satu text box saja. Di sini kita tulis di sini jawabannya. Tadi jawabannya kita lihat lagi di file Word-nya. Jawabannya adalah D, menghasilkan hasilan yang cukup besar. Baik, kita kopikan di sini. Kita sesuaikan lagi fontnya dan font stylenya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kita bold ya. Ini kita boleh sesuaikan juga fontnya, mungkin jangan terlalu besar juga ya. Baik, ini untuk jawabannya ya, seperti ini untuk nomor 1. Nah, oke, baik, ini udah jadi ya. Selanjutnya kita mau buat hyperlink. Nah, jadi kita pingin supaya apa namanya siswa kita itu menjawab soal di slide evaluasi ini tidak langsung tahu ya jawabannya apa gitu ya. Jadi supaya kita membangun interaksi gitu ya dan meningkatkan critical thinking dari siswa tersebut. Jadi kalau kita lemparkan soal, dia berpikir dulu ya jawabannya apa gitu ya. Nah, setelah itu ketika mereka mengutarakan jawaban, kita bisa langsung klik lihat jawaban inilah apakah betul ya jawaban mereka seperti itu. Nah, caranya adalah teman-teman pilih kembali slide yang berisi soal nomor 1 ini ya. Kemudian teman-teman blok yang lihat jawaban ini ya. Di blok, kemudian teman-teman bisa klik kanan. Kemudian pilih hyperlink ya. Oke, pilih hyperlink, place in this document. Nah, nanti setelah place in this document tadi apa namanya slide jawaban itu ada di slide 5 ya teman-teman ya. Jadi tinggal klik slide 5 ini ya. Nanti akan tampil juga di sini. Baru kita klik OK. Seperti ini ya. Nah, untuk mengecek apakah link sudah dibuat, berhasil atau tidak, bisa teman-teman tekan shift
plus F5 gitu, atau apa namanya, bisa lihat juga nih warnanya biru begini ya teman-teman ya, ini berarti udah aktif. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau buat soal yang kedua, ketiga, dan seterusnya, bisa melakukan langkah yang sama ya, seperti pada langkah yang soal nomor 1 ini. Baik, jika soal telah dibuat semua ya gitu ya, nanti kita kembali lagi ke slide terakhir ya di jawaban ini. Kita bisa menambahkan slide berikutnya yang terakhir, yaitu slide daftar pustaka atau di sini referensi ya. New slide. Nah, di sini teman-teman bisa tulis juga judul ya. Judulnya referensi seperti yang ada di kolom ya. Kemudian di sini bisa disesuaikan fontnya kembali seperti ini. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa mengisikan referensi apa yang dipergunakan dalam materi ini ya. Kita kembali ke file Word, kemudian kita kopikan referensi yang ada yang kita pakai seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke file PowerPoint-nya seperti ini. Tinggal dirapikan aja ya teman-teman ya, seperti ini. Kalau saya menuliskannya seperti layaknya daftar pustaka seperti ini. Baik, sudah jadi teman-teman. Untuk apa namanya, slide terakhir yang referensi ini ya. Kemudian kita akan membuat hyperlink ya. Nah, jadi kita pengen supaya ketika kita berada di slide referensi ini, misalnya kita mau ke materi, bisa gitu dengan tinggal klik ini gitu ya. Itu bagaimana? Langkah yang pertama adalah, pertama-tama kita taruh dulu ya di slide paling pertama ini. Nah, kemudian kita pilih slide paling atas ini sudah, kemudian kita pilih menu view ya. Menu view, kemudian kita pilih slide master. Ya, kemudian kita pilih yang paling atas ya dari slide presentasi yang tersedia ini. Kita pilih paling atas, kemudian kita blok pada teks home-nya ya, seperti ini. Kemudian kita klik kanan seperti tadi ya, klik kanan, terus place in this document. Nah, ini biasanya dia ada di slide nomor 1, kita klik di sini. Oke. Kemudian dengan cara yang sama kita lakuin untuk semua menu ya, yang dari kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran. Ini kita klik kanan, hyperlink. Kemudian ini udah ada ya di sini ya. Lanjut ke materi, klik kanan, hyperlink, kemudian materi, place in this document, oke. Kemudian evaluasi. Nah, kita klik kanan, hyperlink, nomor 4 ini ya, evaluasi, oke. Kemudian yang referensi. Oke, kita klik kanan, hyperlink, referensi. Oke. Nah, selanjutnya jika semua menunya sudah dibuat hyperlink seperti ini, selanjutnya kita buat hyperlink di bagian navigasinya ya. Kita klik di gambar ini, yang pertama kanan kiri ini ya, navigasi untuk klik kanan dan klik kiri. Kita pilih seperti ini, kemudian kita pilih menu insert ya, kemudian nanti ada tulisannya action ya. Nah, kemudian kita pilih hyperlink to ya,
kita pilihnya ke previous slide. Biasanya kan kalau untuk yang bagian kiri itu untuk yang sebelumnya gitu ya. Lalu kita klik OK. Kita lakukan yang sama untuk yang navigasi yang ke kanan ini. Klik action di menu insert, hyperlink to next slide ya. Kemudian OK. Nah, biasanya kan kalau kita menggunakan navigasi right itu untuk yang slide selanjutnya. Baik, terakhir kita lakukan untuk tombol navigasi close ini ya. Nah, tombol navigasi close ini biasanya digunakan untuk keluar ya dari slide presentasi. Jadi kita klik kanan. Sorry, kita pakai action lagi ya. Kemudian hyperlink to ke end show ya. Pakai end show. Baik. Oke. Nah, ini sudah semua. Nah, kita tinggal sekarang klik normal view ya. Kita klik view, kemudian pilih normal. Supaya normal kembali seperti ini. Selanjutnya, kita bisa menekan F5 ya untuk melihat hasil seluruh slide seperti ini. Nah, coba ya, ini kan kita berada di slide kompetensi dasar, kita mau ke slide evaluasi. Nah, gini teman-teman, kita mau ke home, seperti ini ya. Kemudian kita mau ke KD atau tujuan pembelajaran, kita mau ke materi, kita dari slide materi mau ke referensi. Atau misalnya kita punya materi yang banyak begitu ya, kita mau pakai mau previous dan juga next slide-nya pakai tombol navigasi yang ini. Jadi kita nggak perlu pakai keyboard kita begitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, tadi kita udah bikin hyperlink jawaban soal, coba kita klik. Jadi muncul seperti ini. Nah, ini juga tombol home ini sama ya, sama ini. Jadi kita bisa cepat nih dari referensi kita mau ke home langsung ya. Atau udah selesai ini semua, kita mau langsung close ya, selesai. Itu selesai seperti ini. Baik, sebenarnya masih banyak ya teman-teman ya. Teman-teman bisa nambahin animasi, bisa nambahin gambar, bisa nambahin video begitu ya, masukin ke dalam PowerPoint. Nah, tapi itu bisa nanti di next video ya. Untuk video kali ini cukup pada bagaimana memanfaatkan slide master untuk membuat media pembelajaran seperti itu ya, agar media pembelajaran kita bisa lebih interaktif dan lebih memudahkan kita sebagai pengajar dalam mobilisasi materi presentasi kita. Baik, sampai di sini dulu video mengenai bagaimana membuat media pembelajaran menggunakan PowerPoint dengan memanfaatkan slide master, hyperlink, dan fitur-fitur yang ada. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.